Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi untuk minggu ini mengenai struktur algoritma. Kemarin sebenarnya minggu kemarin udah ada tugas, tapi sebagian sudah masuk melalui email gitu ya. Tapi subjeknya UAS IMK ada yang kumpulnya itu macam-macam lah gitu ya. Tapi saya udah mendetek ini dari mahasiswa algoritma gitu ya. Nah, itu mungkin nanti saya akan coba kumpulkan lagi karena memang kenapa kemarin saya belum bikin link karena di sayanya belum keluar kelasnya gitu. Pas dicek terakhir hari Sabtu ya. Jadi saya belum bisa menjawab apa-apa. Tadinya mau saya buatkan Google Form-nya atau di LMS saja. Jadi mungkin hari ini tadi itu keluarnya ada beberapa kelas. Nah, yang kelas sorenya yang belum keluar itu. Jadi kalaupun saya buat, sebenarnya saya udah buat langsung pada saat itu, hanya nggak keluar di mahasiswanya, makanya mungkin linknya ya, nanti saya tanya dulu ke admin seperti apa untuk pengelolaan kelas untuk yang sore, karena yang pagi itu udah keluar seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke struktur algoritma dan tipe data. Sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan mungkin di struktur algoritma ada 3 jenis ya. Ada programnya, ada kamus datanya, ada algoritma untuk deklarasi prosesnya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara algoritma itu bisa dibayangkan sebagai cara membuat programnya, itu juga bisa, tapi sebetulnya bukan gitu ya. Algoritma itu memang fokus di problem solving-nya, bagaimana memecahkan sebuah masalahnya, gitu ya. Sehingga nanti kalau di pemrogramannya itu nanti di pemrograman 1 mungkin kalian juga ngambil pemrograman 1, di situ juga akan beririsan materinya. Hanya sekali lagi bahwa kalau pemrograman 1 di struktur bahasanya, kalau di algoritma di struktur pemecahan masalahnya. Nah, untuk tipe data dan yang lainnya sebenarnya ini secara globalnya yang saya jelaskan, tapi memang beberapa diarahkan ke biar nyambung gitu ya. Gitu. Nah, pertama adalah sebenarnya kita perlu membayangkan bahwa kenapa kita perlu membuat sebuah variabel, mungkin di C udah belajar variabel ya. Kita semacam memesan tempat. Jadi harus bisa membayangkan bahwa nanti di komputer itu ada alamat memori, artinya kita punya misalkan memori yang di situ setiap slotnya itu ada alamatnya. Sehingga nanti ketika kita memesan sebuah tempat di memori, itu akan berbeda alamatnya antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Jadi itu pun tergantung mana yang lagi kosong. Jadi kita bisa bayangkan semacam struktur blok gitu ya, blok memori yang kenapa kita harus deklarasikan karena pada saat programnya jalan kan ada data yang akan dikelola ya. Jadi kalau kita membuat ini menyimpan data numerik A gitu ya, maka A-nya itu harus disimpan terlebih dahulu di memori. Jadi nggak bisa kita kelola A-nya sama dengan 5, A-nya dikali 3. Artinya A itu harus alias yang nanti kita gunakan untuk menyimpan data di situ. Jadi bisa dibayangkan begitu. Jadi kalau di restoran mah kita harus booking dulu gitu ya. Di tipe yang apakah di saung gitu ya, atau di yang lesehan atau yang di meja biasa gitu ya. Ataukah itu untuk acara besar atau misalkan hanya makan saja, itu kan kita pesan dulu tipenya apa supaya kita bisa misalkan saya ingin mesen yang agak besar karena kita akan misalkan ada acara keluarga gitu ya. Jadi semacam kita membooking dulu tempat. Jadi kalau tipe datanya itu adalah jenis datanya gitu ya, seberapa besar datanya, terus juga tipenya apakah dia itu numerik ataukah string gitu. Jadi di program juga sama, kita booking alamat. Jadi setiap kita booking itu nanti kita diberikan nomor gitu kan, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah itu juga di situ juga nanti
dituliskan untuk berapa orangnya. Jadi sama seperti kita membooking restoran yang pada saatnya misalkan kita jadi makan ya bagus gitu. Tapi kalau pada saat kita booking terus kita nggak jadi pakai itu akan mubazir. Kenapa mubazir? Karena mungkin kita sudah booking memorinya, kita sudah sewa gitu ya, tapi tidak dipakai. Maka kan sayang banget, harusnya ada proses lain atau ada orang lain yang bisa menggunakannya gitu ya. Makanya itu yang perlu hati-hati ketika kita mendeklarasikan sebuah tipe data adalah ukuran datanya, jenis datanya, dan dia dipastikan harus digunakan. Jadi kalau yang pemrograman zaman sekarang itu biasanya kalau variabel tidak digunakan tuh akan ada warningnya. Misalkan kita memesan sebuah tempat di memori tapi nggak dipakai itu biasanya ada warning di programnya gitu ya. Oke, saya tidak akan bahas flowchart dulu, kita masuk dulu ke struktur algoritma gitu ya. Di situ ada 3 header, definisi variabel, dan deskripsi. Jadi kenapa saya jelaskan ini versi lainnya. Jadi nanti itu akan banyak variasi di algoritma ya untuk penulisannya. Karena memang kan kalau algoritma itu cara kita mengungkapkan sebuah logika gitu ya. Dan itu tidak paten harus seperti apa, kayak kita mau menampilkan data bisa pakai output, bisa pakai write, bisa juga misalkan pakai print gitu, itu boleh aja di algoritmanya ditulis seperti itu, atau Anda ganti pakai tampil, itu boleh aja gitu. Jadi sebenarnya selama maknanya itu sama, itu kita bisa tuliskan dalam bentuk yang berbeda, tapi strukturnya di 3 ini, ada header, ada deklarasi variabelnya, ada struktur prosesnya itu atau rincian langkahnya. Jadi ini versi lain. Jadi versi yang sebelumnya saya bikin itu adalah bagian kepalanya itu adalah nama programnya, tapi sama konsepnya sama ya, cuman istilah-istilahnya nanti akan saya jelas atau contohkan agak banyak istilah gitu ya supaya pada saat lihat contoh yang lain, kenapa di sini mah nama bagian deklarasinya itu deklarasi gitu kan, di tempat lain kamus data gitu, itu padahal sama aja gitu. Terus kenapa yang bagian deklarasi algoritmanya tulisannya adalah deskripsi gitu ya, bukan algoritma, itu sama saja gitu. Jadi tidak ada yang salah ya, artinya kita tidak dalam untuk mana yang benar ya enggak, selama strukturnya tetap di 3 itu dan isinya juga sesuai ya sudah, apapun nanti istilahnya gitu ya. Oke, artinya ada bagian kepala untuk menuliskan nama program, terus deskripsi ini isinya apa sih gitu ya, informasi atau keterangan tentang algoritma ini, program tentang apa, mengelola data apa, atau dia menghasilkan output apa, itu nanti dijelaskan di headernya. Lalu ada juga bagian deklarasi, itu untuk tadi yang booking data itu, misalkan saya ingin menghitung gaji karyawan gitu ya, berarti kita butuh tempat apa aja. Oh, misalkan gaji karyawan itu yang kita hitung ada dari presensi atau kehadirannya, terus misalkan dari tunjangannya, terus dari gaji pokoknya. Berarti kan minimal kita memesan 3 tempat itu untuk menyimpan data gitu ya. Untuk menyimpan data sebelum kita hitung gaji total gajinya berapa misalkan. Terus ada deskripsi, bagaimana cara menghitung gaji gitu kan. Oh, gaji itu dihitung dari total presensi kali misalkan 30.000 ya. Terus misalkan berapa dia tunjangannya, terus gajinya berapa. Kita jumlahkan itu akan menjadi sebuah total gaji. Nah, total gaji itu bisa didapatkan bagaimana cara mendapatkan nilai-nilainya ya harus kita inputkan gitu ya, diinputkan berapa presensi kehadiran di bulan itu, terus berapa tunjangan yang dia dapatkan, terus bagaimana nanti gaji pokoknya gitu. Nanti kalau ada lebih detail lagi gaji pokok itu kan bisa kita olah lagi misalkan. Tapi contohnya yang 3 itu. Jadi kita harus deklarasikan di mana datanya. Jadi kita nggak bisa ngelola presensi gitu ya. Gaji sama dengan presensi kali 30.000 gitu ya. Ditambah dengan tunjangan, ditambahkan lagi dengan misalkan gaji pokoknya. Tanpa kita simpan dulu datanya. Seperti itu ya. Nanti kita coba contohkan. Nah, ini misalkan algoritma luas lingkaran. Di sini istilah lainnya, kalau kemarin ini program, ini kamus data, ini adalah algoritma.
konsepnya di 3 blok itu, tapi ada beberapa yang mengistilahkannya. Ini juga read, ada juga yang menuliskannya read write, ada yang menuliskannya input output kan gitu ya. Itu istilah saja, tapi maknanya sama gitu ya. Oke, misalkan contohnya, saya pakai apa ya? Search. Ada di sini break pointer ya. Nah, misalkan di sini nih. Pertama kita deklarasikan dulu algoritmanya luas lingkaran gitu ya. Nah, ini wajib ya dijelaskan. Ini apa sih menghitung luas lingkaran apabila jari-jari lingkaran tersebut diberikan. Jadi kalau saya mungkin menuliskannya menghitung luas lingkaran dengan jari-jari yang diinputkan gitu ya, seperti itu. Itu bisa ditulis juga seperti itu. Jadi ini juga istilahnya beda. Makanya saya sering pernah menyebutkan bahwa algoritma itu akan dituliskan berbeda antara satu dengan lainnya, nggak mungkin sama. Minimal kata-kata ini kan nggak mungkin ada yang sama 100% gitu. Jadi memang kalau algoritma itu ada kekhasannya yang sebetulnya itu tidak mungkin sama gitu ya. Jadi ada yang beda. Tadi ada yang mau masuk. Sebentar. Minta link. Oke. Mana yang link? Bentar, ada yang minta link. Oke. Jadi algoritmanya itu, jadi saya lupa. Algoritma penjelasannya itu harus dijelaskan secara detail. Ini yang yang menyebabkan bahwa algoritma itu tidak mungkin sama. Nah, deklarasi itu kadang juga ada yang orang nyebutnya kamus ya, gitu ya, kamus. Ini saya nggak pakai mouse. Susah ternyata. Kamus gitu ya. Jadi ini ada yang nyebutnya kamus. Gitu. Nah, di sini definisinya apa saja. Nah, kita tadi kita perlu tahu dulu rumusnya lingkaran itu apa. Misalkan pi kali jari-jari kali jari-jari, gitu ya. Misalkan kita punya n-nya itu 10, bisa aja floatnya itu nilai, kok saya jadi nggak konsen. Oke, jadi nanti kita bisakan tuliskan pi-nya itu jadi ke sebuah nilai yang sudah kita isikan di awal atau dikasih nama tetapan gitu ya. Kita inisialisasi nilainya atau yang variabel yang kita belum isikan. Jadi ini disebut dengan kita memesan alamat ya. Jadi dibayangkan bahwa di memori itu gitu ya, di komputer itu kan seperti ini ya. Ini enaknya pakai papan tulis. Oke, gitu ya. Jadi ini kan kita misalkan memesan alamat di memori. Jadi bayangkan memori itu kan blok per blok ya. Jadi nanti ini tergantung luas memorinya gitu ya. Tapi yang pasti kita memesan alamat di sini biasanya heksadesimal. Kalau yang sekarang tuh heksa, masih heksa ya. FF 00 XX. Kalau nanti bisa kita tampilkan sih data kita tuh ada di alamat berapa gitu. Ini alamatnya. Nah, kita kasih alias untuk alamat memori ini, kita pesan gitu ya, namanya N, dikasih nilai awalnya misalkan 10, gitu kan ya. Lalu kita pesan juga, nah ini tipe datanya. Tipe data itu jenis datanya apa? Oh, di sini integer, berarti kita deklarasikan sebuah variabel. Jadi N ini variabel, alias untuk alias nama dari sebuah alamat ya. Bisa aja kita panggil alamatnya bisa gitu ya, tapi kan susah deh hafalnya. Jadi kita bikin alias namanya N, kita deklarasikan sebuah variabel, tipe datanya integer, integer itu bilangan bulat gitu ya, lalu kita isi nilai N ini 10. Lalu yang kedua adalah kita punya Pi gitu ya. Pi itu kita bisa tuliskan juga sebuah variabel, saya nggak bisa nulis di sini. Oke, dia sebuah variabel gitu ya, nanti diisikan dia isinya adalah 3,14 misalkan gitu ya. Gitu ya. Nah, artinya kita memesan pi. Jadi ini kalau kita punya memori itu kan sebenarnya ada blok yang sudah dipakai oleh Windows. Misalkan kita punya 4 giga, biasanya pada saat kita menjalankan program itu minimal Windows-nya aja udah 2 giga sebetulnya. Dia menjalankan proses Windows.
tambah lagi ada Word atau aplikasi misalkan untuk processing Word gitu ya, bisa Word, bisa ada nantinya Excel. Itu kan dia menggunakan blok-blok memori yang sudah dia pesan. Nah, kapan memori itu bisa dibebaskan? Pada saat kita close Excel-nya, pada saat kita close Word-nya, berarti kan memorinya dibebaskan. Ini juga sama, kita memesan misalkan N, untuk P, untuk apa gitu variabel. Nah, itu kapan dia lepasnya? Pada saat programnya selesai gitu ya. Jadi pada saat programnya selesai, maka memorinya akan dikembalikan lagi atau dikosongkan kembali gitu ya. Jadi bisa dipakai oleh yang lain. Nah, itu yang tadi saya jelaskan bahwa hati-hati juga kalau kita memesan memori dengan ukuran besar. Kalau untuk yang sekarang nggak akan kelihatan gitu ya, kita cuma memesannya satu dari jutaan alamat gitu. Tapi ketika nanti data yang kita olah itu ribuan, kita perlu menghitung itu gitu ya. Jadi kemampuan memori kita, distribusi datanya seperti apa, berapa memori yang dibutuhkan pada saat sekali proses gitu ya. Terus prosesornya, jadi jangan sampai memori besar prosesornya kecil gitu ya. Nanti bottleneck gitu ya, dia ngantri di memori tapi diprosesnya sedikit-sedikit gitu. Atau jangan juga prosesornya besar, memorinya kecil gitu. Jadi dia antrian untuk penjadwalan atau pekerjaannya sedikit, tapi dia memprosesnya banyak. Tapi kan nggak kepake prosesornya. Jadi hal-hal tersebut yang perlu kita pahami bahwa itu harus seimbang gitu ya, tergantung kebutuhan juga sih. Kalau misalkan kita butuhnya hanya untuk editing teks gitu ya, itu kan mungkin dari 2 giga ke atas gitu ya, nggak sampai 4 giga udah cukup. Tapi misalkan kalau Anda buatnya untuk editing video dan seterusnya, itu 4 giga juga masih agak kurang baik gitu ya. Karena yang kita proses itu adalah sebuah foto. Oke, karena foto itu ukurannya misalkan foto 200 kali 200, maka memori yang digunakan pada saat memproses satu foto itu adalah 200 kali 200 gitu ya, 40.000 alamat memori gitu. Jadi bayangkan pixel itu kan ada 40.000 pixel, satu pixel satu alamat. Ini Anda bayangkan juga pixel gitu. Pada saat saya memesan sebuah alamat memori, maka kita akan booking ini nggak bisa dipakai oleh orang lain gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada float untuk jari-jari dan luas. Berarti ini ada 2 variabel, yaitu J dengan luas, yang kita belum isikan datanya apa. Gitu ya. Nah, baru kita di sini. Nah, ini isinya read jari-jari. Nah, read itu atau di C itu misalkan C-in gitu ya. Read itu dia menunggu inputan dari kita. Kayak C-in gitu ya. Misalkan C-out masukkan panjang gitu ya. Nanti kita gunakan C-in, kalau di C itu seolah-olah kalau C-in tuh kayak kursor kedip-kedip nunggu inputan dari keyboardnya kita. Read itu seperti itu. Anda bayangkan ada kursor kedip-kedip nungguin inputan dari keyboard gitu ya. Lalu kita misalkan isinya 10, maka jari-jarinya kita isi 10 misalkan. Gitu ya. Nanti ini kan 10 ya, jari-jari 10. Lalu luas adalah pi 3,14 yang ada di memori ini. Jadi yang dihitung itu bukan yang dari sini ya, tapi yang kita pesan di memori yaitu pi 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Berarti 3,14 kali 10 kali 10 misalkan. Berarti kan 3,14 3 hilang komanya 1. Jadi 2 lah, 2 ini ya. Karena 10-nya 2 kali. Nah, itu disimpan di variabel luas untuk hasilnya gitu. Nanti pada saat sudah kita hitung luasnya, kita simpan hasilnya di variabel luas, baru tampilkan di layar yaitu luas, yaitu nilai hasil perhitungan pi kali jari-jari kali jari-jari. Jadi prosesnya seperti itu ya, sekuensial. Kita nggak bisa mengelola pi kali jari-jari, kalau jari-jari tidak diinputkan dulu, pi-nya kita tidak inputkan dulu itu nggak mungkin, maka dia harus duluan, jari-jari dulu. Kita nggak bisa write luas, kalau luasnya memang sebelumnya tidak diisi dulu kan gitu, seperti itu. Jadi struktur algoritma itu sekuensial dari input, proses, output. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk memahami apa itu tipe data dan variabel. Variabel itu namanya, tipe datanya jenisnya. Sebentar. Oke, itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini contohnya.
nanti silakan dibaca aja ya, sama aja. Jadi kita menghitung luas segitiga setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Berarti kita harus masukkan dulu alasnya berapa, tingginya berapa sebelumnya. Nah, sebelum kita isikan juga kita harus deklarasikan dulu, pesan dulu tempatnya. Di sini kita pesan dulu tempatnya. Jadi ini juga nggak bisa kita read sebuah data gitu ya. Kalau kita read terus disimpan di mana gitu. Jadi si alas segitiga itu alias nantinya di mana si data itu nanti akan disimpan di sebuah alamat itu gitu ya. Misalkan alas segitiga 10 kita simpan di yang sudah kita pesan tadi. Misalkan ini kan pemesanannya. Gitu ya, kita pesan dulu baru kita bisa isikan datanya, bisa kita hitung luasnya, kita bisa tampilkan luasnya. Kalau menampilkan tuh narik dari memori. Tampilkan di layar yaitu data yang ada di variabel luas segitiga ya. Jadi supaya terbayang itu lama-lama kita bisa ngebayangin memori gitu. Kalau kita gunakan ribuan data tuh memorinya nanti habisnya berapa dikali misalkan berapa dan seterusnya. Oke, ini contoh misalkan untuk melihat nilai yang lebih besar gitu, tapi ini sudah menggunakan penyeleksian kondisi, tapi untuk sederhana aja sih untuk contoh ya. Kita punya dua angka yaitu angka 1 dan angka 2. Nah, tampilkan di layar memasukkan angka 1. Jadi nanti kalau kita punya layar tuh kita bisa tuliskan memasukkan angka 1. Jadi ini tampilkan di layar. Jadi gini ya, menampilkan di layar itu ada dua kemungkinan. Kalau dia di antara petik ganda, berarti tampilkan seluruh isi yang ada di dalam petik ganda ini. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada dalam petik ganda seperti yang ini, luas segitiga ini adalah tampilkan isi dari sebuah variabel. Gitu ya. Jadi kalau pakai petik berarti apa yang di antara petik ganda itu akan kita tampilkan di layar. Nah, nanti koma ada lagi misalkan data nama atau tulisan yang nggak ada petik gandanya, berarti dia akan melihat ada nggak variabel yang namanya ini, ambil datanya gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kalau write memasukkan angka 1, nanti tampilkan memasukkan angka 1 gitu ya. Nah, setelah itu titik 2, nah read, pada saat read berarti ada kursor nih di sini nungguin inputan kita. Misalkan kita masukkan 5 gitu ya. Nah, pada saat kita enter 5, maka 5 ini akan dibaca dan disimpan di variabel angka 1. Nyimpan ke memori gitu ya. Read itu pada saat kita read, dia kursor kedip, misalkan saya masukkan 5, 5-nya akan masuk ke variabel angka 1. Lalu yang kedua adalah memasukkan angka 2, misalkan ya, terus read, nah pada saat read lagi dia kursor lagi nunggu inputan. Jadi kalau di C itu C-in, gitu ya, C-out-nya misalkan masukkan angka gitu ya, C-in, lepas C-in itu dia kursor gitu nungguin, kita masukkan 4, enter, maka dia akan diinputkan sebuah variabel. Ini juga sama, dia masuk ke angka 2, jadi nanti variabelnya ada angka 1 dengan angka 2 gitu ya. Ada angka 1 dengan angka 2. Angka 1 misalkan kita masukkan 5, itu akan masuk ke memorinya angka 1. Angka 2 misalkan kita masukkan 6, ini akan masuk ke memorinya angka 2 gitu ya. Lalu dibaca. Nanti ada penyelesaian kondisi, nanti saya jelaskan lagi siapa itu. Tapi intinya adalah membandingkan apakah angka 1 lebih besar dari angka 2, misalkan ini angka 1, ini angka 2 ya. Apakah 5 lebih besar dari 6? Oke, karena tidak, dia akan masuk ke else. Kalau iya atau true, dia akan masuk ke then. Kalau false atau tidak, dia akan masuk ke else. Berarti nanti tampilkan di layar yang lebih besar, tulisannya nanti di sini, yang lebih besar titik 2 gitu ya. Koma, tampilkan data atau nilai yang ada di angka 2 yaitu 6. Gitu ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu untuk penggunaan variabel yang nanti kita bisa gunakan untuk penyeleksian kondisi. Contoh aja, nanti saya jelaskan juga apa itu penyeleksian kondisi. Nah, tadi ya, sebenarnya di awal sudah dijelaskan. Jadi kita bisa tahu apa bedanya tipe data, variabel dengan value-nya. Data type, variabel dengan data value. Kalau tipe data adalah jenis datanya, apakah dia itu bilangan bulat,
angka biasa atau pecahan atau real atau berupa karakter. Gitu ya. Jadi jenis datanya apa? Lalu variabel itu adalah penamaan. Jadi kita membuat alias yang kita deklarasikan untuk kita panggil. Jadi untuk memudahkan kita memanggil sebuah data gitu ya. Nah, sehingga nanti ada nama ini untuk membedakan antara sebuah variabel dengan variabel lainnya. Jadi namanya itu adalah variabel, jenis datanya tipe data, nilai data isi datanya. Setiap data memiliki sebuah nilai. Jadi kalau n integer n, berarti n itu integer, n sama dengan 10, n-nya berisi data 10 gitu ya. Jadi kalau kita panggil n, berarti tampilkan nilai data dari n, itu 10 ya. Oke, nah nanti simpan di memori komputer, ini jenis-jenisnya. Nah, cuma nanti yang membedakan bahasa ya. Misalkan kalau di bilangan bulat di C itu adalah int, kalau di Pascal integer gitu ya. Kalau di basic juga integer ditulisnya. Real kalau di Pascal, kalau di C++ adalah float gitu ya, float dengan double. Jadi kalau float itu ukurannya lebih kecil lah. Kita bisa seperti itu, ada double. Ada logika, ada karakter kayak. Jadi tipe data string sebenarnya nggak ada. Tapi string itu adalah kumpulan dari karakter. Logika atau boolean juga gitu ya. Ini untuk true false, 0 1, jika tidak 1 maka 0 dan seterusnya. Lalu ada bilangan tetap atau konstanta. Jadi bilangan konstanta itu kita deklarasikan dan nilainya itu tidak bisa dirubah pada saat program dijalankan. Jadi kalau saya deklarasikan konstanta Pi 3,14, berarti pada saat program berjalan nilai itu nggak bisa berubah gitu ya. Kita nggak bisa Pi-nya kita ganti 10 di bawahnya di algoritma itu nggak bisa. Oke. Lalu ada tipe data bentukan, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut ya, bahwa tipe data yang kita buat sendiri. Nanti ada bentuk lari, record, atau string. Nah, ini yang tadi ya, tipe data dasarnya integer, real, karakter, baca aja, boolean, dan bilangan tetap atau konstanta. Nah, ini yang bentukan ada array, gitu ya. Dia untuk menampung sejumlah data dalam satu nama. Misalkan nilai ujian 10, berarti kita mendeklarasikan sebuah variabel nilai ujian, di mana dia memiliki 10 elemen data nilai, gitu ya. Berarti kumpulan data nilai ujian. Nah, array juga sama gitu ya. String nama alamat kumpulan karakter dari nama atau dari string itu. Jadi string itu kumpulan karakter dari huruf yang dia dia mengandung sebuah makna jadi sebuah nama gitu, misalkan contoh gitu ya. Seperti itu. Nah, ada lagi record. Record itu kayak tabel kalau record. Jadi kumpulan data. Kalau array itu tipe datanya sama. Kumpulan data integer, di situ ada 10 elemen data. Kalau record, dia kumpulan data mahasiswa yang nanti isinya bisa berbagai jenis data. Itu bedanya. Tapi itu sekali lagi dijelaskan lebih detail next lah gitu ya, masih agak lama kalau yang ini. Oke. Nah, barangkali ada yang mau didiskusikan, boleh langsung aja ya, biar diskusi gitu ya. Mau tanya, Bu. Ya, boleh. Saya masih belum bisa membedakan integer sama float, Bu. Apa Integer dengan apa? Tadi Float. ada float. Oh. Float itu yang apa yang desimalnya, integer yang bulat atau bagaimana? Iya, iya. Benar. Float itu kalau di saya tulis di sini tadi real. Jadi sebenarnya kata-kata generalnya itu real, tapi kalau di bahasa asing namanya float atau double. Float dengan double itu sama ya, pecahan yang ada komanya lah intinya ya. Tapi kalau double itu nanti spesifikasi nilainya besar. Jadi kalau float itu maksimal berapa byte gitu ya. Nanti ada ukuran memori maksimal. Kalau double kayak untuk currency itu nanti pakainya double. Jadi itu pecahan yang ada komanya sih sebetulnya Bu kalau float itu ya. Sama dengan real. Kalau di saya nulisnya tadi real. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, sebenarnya bisa aja integer berisi data pecahan. Maksudnya kita masukkan di keyboardnya pecahan, tapi secara otomatis dia akan membulatkan nilai. Biasanya nilainya dibulatkannya ke atas, misalkan
saya masukkan nilai, misalkan I, saya deklarasikan I itu integer, tapi pada saat saya masukkan di keyboard itu saya masukkan misalkan 9,5, maka pada saat saya simpan di memori itu kan menjadi 10 gitu. Jadi kalau sekarang udah ada fasilitas untuk itu. Jadi kalau dulu itu rigid banget. Kalau dia pecahan harus pecahan isinya gitu. Dari keyboardnya itu nggak boleh salah. Kalau sekarang masih diantisipasi gitu ya. Kalau kita misalkan integer, kita masukin nilainya pecahan masih nggak ada error. Paling dia bulatkan ke atas gitu ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke variabel atau aturan membuat nama itu seperti apa gitu ya. Jadi intinya adalah setiap variabel itu unik, nggak bisa kita deklarasikan nama yang sama. Misalkan kita punya n gitu ya, punya n, n itu nggak bisa, kecuali n1, n2 itu bisa gitu ya. Lalu itu harus diawali dengan huruf. Jadi 1n itu nggak boleh. Depannya harus huruf gitu ya, tidak boleh diawali dengan angka atau simbol, misalkan add data gitu atau satu data itu nggak bisa, harus karakter. Terus nggak boleh pakai simbol-simbol yang membingungkan kayak tadi add, rata, strip, rata itu nggak boleh gitu ya, karena dia adalah simbol matematika, bikin bingung gitu ya. Kalau misalkan kita bikinnya misalkan sebuah variabel rata, ini saya nggak bisa sih. Bentar, aduh, ini ketinggalan itunya saya. Oke, rata, strip, rata gitu ya. Itu nggak boleh, harus rata digabungkan atau rata underscore rata itu boleh. Kenapa stripnya nggak boleh? Karena dia dipakai untuk perhitungan aritmatika minus kan gitu. Jadinya bikin pusing gitu, bikin bingung kalau si compiler itu. Oke, lalu harus diikuti juga dengan tipe data. Jadi harus jelas dia tipenya apa. Misalkan kalau di C itu adalah INT X, berarti X itu adalah sebuah data bilangan bulat. Atau di algoritma bisa kadang nulisnya juga X sama dengan integer gitu ya. X itu adalah sebuah bilangan integer. Terus tidak terlalu panjang, jangan sampai bikin nama kayak kalau dulu lagi musim nama-nama alay gitu, kalau variabel nggak boleh. Terus nggak boleh ada spasi kayak tadi rata spasi rata nggak boleh, makanya harusnya pakai underscore. Biasanya ditanganinya itu dihubungkan menggunakan underscore atau garis bawah. Dan sebaiknya juga namanya sesuai. Kalau misalkan datanya kita isinya nilai, berarti namanya nilai gitu ya. Kalau dia isinya nilai UTS, berarti namanya UTS. Pastinya jangan yang nggak nyambung. Misalkan untuk bilangan X, tipe datanya namanya persib, ya nggak bisa itu. Bisa nggak ada yang nggak bisa. Cuman tidak sesuai dengan makna data gitu. Nah, jadi ada yang memang tidak bisa itu jadi error, kayak kita depannya angka terus ada spasinya itu udah pasti error. Tapi ada juga yang dia bisa nggak error, tapi untuk memaknai sebuah variabelnya nggak ngebayangkan ini isinya apa, itu juga tidak disarankan, tapi nggak ada error ya. Misalkan kita ngasih nama misalkan Hot Wheels gitu ya, atau Persib gitu, bisa aja isinya adalah sebuah data luas lingkaran, kan nggak nyambung gitu ya. Itu aja sih, tapi nggak akan error kalau yang itu. Ini ya, yang benarnya ada nama, alamat, umur, nilai, underscore, ujian, itu boleh. Ini yang nggak boleh itu diawali dengan angka gitu ya, terus ada spasinya, ada plus titik duanya, ini simbol yang membingungkan gitu ya. Nanti pada saat parsing atau dia compile, bisa kalau compile itu dibaca itu per kata ya, per huruf gitu. Jadi misalkan var plus xy plus ini pas pada saat dia baca si compiler ini plus apa ditambahkan dengan xy gitu ya atau apa gitu. Sehingga itu tidak disarankan gitu ya. Termasuk juga ini juga sama spasinya harusnya tidak perlu. Nah, biasanya kalau di hasnya nanti ada has masing-masing. Kalau di C itu biasanya yang programmernya kalau misalkan nama siswa kita gabungkan nama siswa tapi S yang pertamanya besar, misalkan S yang ininya digedein gitu ya, nama S besar, ISWA-nya kecil lagi misalkan. Jadi untuk memisahkan kata di dalam sebuah kalimat gitu ya, untuk variabel biasanya seperti itu, atau pakai underscore bebas ya. Nah, ini ada konstanta.
konstanta itu tadi yang kita deklarasikan sebuah data, kita inisialisasi misalkan konstanta Pi 3,14 gitu ya. Karena sebelumnya tadi kan kita nggak pakai konstanta, tapi kalau kita gunakan di depannya itu adalah CONST atau cons gitu ya, cons Pi 3,14 itu, maka si Pi itu tidak bisa berubah pada saat algoritma di bawah yang diprosesnya dijalankan. Jadi nilainya tetap 3,14 ya. Oke, ini contohnya ya, variabel diisi nilai gitu ya, variabel 1 diisi variabel 2, variabel diisi ekspresi. Nah, nanti untuk algoritma nanti akan terbiasa dengan panah ini. Karena gini, kalau titik 2 itu biasanya dipakai oleh Pascal, kalau sama dengan itu dipakai oleh Si dan teman-temannya gitu. Jadi, kalau di algoritma itu dibikin lebih general, kita gunakan panah gitu ya. Contohnya misalkan di sini nama Simon, berarti nama ini itu akan diisi dengan tulisan atau data Simon. Gitu ya. Di sini jarak akan diisi dengan 100,56. Di sini juga X diisi dengan jarak, rentang diisi dengan X ditambah 50 tambah 3Y. Jadi ini diisi dengan, panahnya kita bisa lihat, dia akan disimpan di sebuah variabel untuk disimpan di memori. Gitu ya. Oke. Kalau baca data yang umumnya kita gunakan read, jadi nanti juga di algoritma setelah ini kita akan pakainya read dengan write ya, bukan output input, supaya nanti seragam. Read dengan write untuk read untuk pembacaan dari keyboardnya, write untuk menuliskan ke layarnya, gitu ya. Jadi read juga bisa langsung dua variabel. Nanti kalau dua variabel ini gimana? Nah, pada saat ada read, maka ketika awalnya dia kan read-nya 3 ya. Jadi read gitu ya, ada kursor, satu kali kita masukkan jarak 100. Nanti ketika kita enter itu masih ada lagi satu kedip-kedip nungguin rentang, misalkan kita isi 10. Enter ada lagi kedip-kedip isinya X gitu ya. Jadi setiap apapun yang di read ini kita bisa membayangkan itu adalah sebuah kursor yang menunggu inputan dari kita, sehingga nanti setelah kita inputkan datanya dan di enter, dia akan masuk ke sebuah variabel datanya kita inputkan gitu ya. Oke, untuk menampilkan sama aja. Nah, ini kalau menampilkan di antara petik ganda tadi sudah saya jelaskan, ini semua yang ada di sini akan ditampilkan di layar. Gitu ya. Beda lagi ketika kita gunakan koma. Oh, berarti yang kita tampilkan lebih dari satu gitu ya. Koma nama. Nah, kalau tidak ada petiknya, berarti dia adalah sebuah nama variabel. Coba nama itu apa sih yang tadi di-input nggak gitu ya. Nah, itu nama. Nilai juga sama, termasuk juga bisa kita gunakan atau kita lakukan pengelolaan data gitu ke aritmatika pada saat write juga tidak ada masalah. Cuman ini kita nggak bisa simpan. Jadi kalau mau dipakai lagi itu kita nggak bisa gitu ya, karena kita sudah masukkan di sini. Lalu alamat. Oke, ini adalah ekspresi dan seterusnya, tapi ini kayaknya sambil penyeleksian kondisi ya, nanti saya jelaskannya gitu ya. Tapi intinya adalah nanti ada ekspresi yang tadi untuk penyeleksian gitu, nanti ada operannya, ada operatornya. Jadi operan itu adalah nilai yang akan kita bandingkan. Operator itu adalah simbol fungsi pembandingnya, misalkan lebih besar, lebih kecil, sama